mahasiswa di Semarang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai aspirasi, salah satunya menolak rencana kenaikan BBM. Seorang pria penjual nasi goreng tewas tertembak di rumahnya. Naasnya pelaku penembakan adalah adik dan ayah kandungnya sendiri. Kepulangan Idewa Ayu Firsti yang merupakan pembawa baki pada upacara peringatan HUT RI ke-77 tahun di Istana Merdeka disambut meriah masyarakat Kudus. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Tegal, Jawa Tengah. Pelaku penembakan seorang pedagang nasi goreng hingga tewas di Tegal, Jawa Tengah berhasil ditangkap Satreskrim Polres Tegal pada Kamis siang. Pelaku merupakan adik dan ayah kandung korban karena kesal terhadap korban yang selalu membuat masalah dan meminta uang. Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah berhasil menangkap dua pelaku penembakan pedagang nasi goreng di Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwarna, sehari pasca penembakan. Korban Kasbari, 41 tahun, tewas akibat luka tembak di kepala bagian belakang pada Rabu pagi di rumahnya. Kapolres Tegal AKBP Ari Prasetya Syafaat mengatakan, peristiwa penembakan terjadi pada Selasa siang. Saat itu korban baru saja menemui adiknya Dirto berusia 38 tahun yang baru pulang dari Jakarta. Saat korban berbalik badan, tersangka menembak kakaknya dari jarak 3 meter menggunakan senapan angin. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Adiwarna, namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak di kepala bagian belakang, tembus ke kerongkongan. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Didapati saudara Kasbari ini berjalan ke arah barat, keluar dari rumahnya dengan memegang kepala bagian belakang yang sudah mengeluarkan darah. Kemudian di perjalanan bertemulah saudara Kasbari ini dengan saudara Rismono dan Junaidi, dan sambil memberikan keterangan bahwa dirinya telah ditembak oleh saudara Dirto. Dari pemeriksaan polisi terungkap otak pembunuhan adalah Tarwat berusia 55 tahun, ayah kandung korban. Motif pelaku yakni kesal karena korban sering membuat masalah dan kerap meminta uang untuk berdagang, namun tak kunjung membuahkan hasil. Karena anak ini terlalu kelewat, Pak. Ya. Asli, Pak. Dari mulai 10 tahun sampai sekarang tahun berapa? 40 tahun umurnya. Nah, 40 tahun. Itu dari mulai setahun itu mulai main satu itu enggak ada. Yang paling berat itu dari mulai 20 tahun, itu mulai nambah. Tersangka Tarwat lalu merencanakan pembunuhan dan meminta Dirto, anak bungsunya, untuk membunuh Kasbari dengan memberi uang 6 juta rupiah. Uang tersebut lalu digunakan untuk membeli senapan angin seharga 2,5 juta rupiah. Kepada polisi, Dirto mengaku tidak berniat membunuh namun hanya melukai. Niatnya hanya melukai aja, sebenarnya mah gitu, cuman kebablasan gitu. Terus gimana ya, saya bingung Pak, yang namanya perintah dari orang tua gitu, saya nggak nurut, gimana nurut juga salah gitu, cuman bingung Pak di situ. Udah gitu saya juga kasihan sama orang tua yang disakiti terus Pak, sama Mas Bari itu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 subsidir 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 1 buah senapan angin, proyektil peluru, sisa peluru, dan sebuah sepeda motor. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan mahasiswa di Semarang turun ke jalan menolak rencana kenaikan BBM. Aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Tengah ini diwarnai dengan bakar ban dan spanduk. Perlu tekankan saya lagi kawan-kawan. Hari ini, meski pemerintah belum menaikkan harga BBM, aksi protes tolak kenaikan BBM dilakukan ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Mahasiswa gabungan HMI dan GMNI Kota Semarang ini kesal dengan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Menurut mahasiswa, kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga lainnya yang membuat rakyat susah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat, mahasiswa turun ke jalan cegah rencana kenaikan BBM tersebut. Mereka berorasi di balik kawat berduri untuk mengecam pemerintah. Bahkan aksi protes mahasiswa diwarnai aksi bakar ban dan spanduk. Kita dari HMI Cabang Semarang khususnya menuntut ada 6 tuntutan. Pertama, menolak kenaikan BBM. Kedua, menolak kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, berantas mafia tambang dan migas. Keempat, tunda pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal yang bermasalah. 5, tuntaskan kasus pelanggaran HAM. Yang terakhir, reformasi Polri. Selain tolak keras rencana kenaikan BBM, mahasiswa juga menolak kenaikan dasar listrik, berantas mafia tambang migas, reformasi Polri, dan tuntutan lainnya. Aksi ini mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada.
Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih di kabar Indonesia, rencana pencabutan subsidi BBM dengan menaikkan harga yang dilakukan pemerintah mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan PP Muhammadiyah. Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini meminta pemerintah untuk membuat skema manajemen permasalahan, termasuk kenaikan BBM yang terkecil dampak buruknya bagi masyarakat. Rencana kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali dua ormas Islam pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan PP Muhammadiyah yang merespon rencana pencabutan subsidi BBM ini. Hal ini disampaikan Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf dan Ketum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir seusai acara dialog kebangsaan di Universitas Surabaya. Menurut Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, rencana kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah ini memang pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia. Namun pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan skema permasalahan, termasuk soal kenaikan BBM dengan resiko terkecil dampak buruknya bagi masyarakat. Kita mengajak semua pihak, pertama-tama untuk bersikap realistis tentang keadaan ini. Keadaan ini memang tidak mudah, bukan hanya untuk Indonesia, seluruh dunia. Dan memang sulit, dan harus di antara pilihan-pilihan yang ada itu memang semuanya tidak enak. Kita pilih, kalau di dalam agama itu ada istilah akhaful asyra. Jadi pilihan yang paling sedikit jeleknya daripada yang lain-lain. Ini yang pertama, realistis. Dan yang kedua, memang ya pemerintah sendiri kita minta untuk membuat skema manajemen dalam mengatasi masalah yang lebih baik sehingga beban masyarakat bisa agak diringankan. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir juga berpendapat soal rencana kenaikan BBM ini, meminta DPR dan pemerintah mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan. DPR menurut saya bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik. Nah, bagaimana agar tetap bahwa rakyat kecil terutama yang mayoritas itu tidak memperoleh kerugian dari setiap kebijakan. Jadi poinnya di situ ya. Oke. Ya. Ketua Umum PBNU juga mengimbau agar masyarakat tidak bergejolak dengan adanya rencana kebijakan kenaikan BBM tersebut. Pihaknya juga ikut menjaga kondusivitas masyarakat. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Pembawa baki pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Istana Merdeka, I Dewa Ayu Firsti Meita Dewanggi asal Kudus, diarak dari Pendopo Kabupaten Kudus menuju SMA Negeri 2 Kudus dengan menaiki mobil klasik Volkswagen yang dimodifikasi serta diiringi oleh tim marching band. Pembawa baki pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Istana Merdeka Jakarta, I Dewa Ayu Firsti Meita Dewanggi, diarak di jalanan kota Kudus. Kedatangan Firsti sebelumnya disambut langsung oleh Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Kabupaten Kantor Bupati Kudus. Usai disambut oleh Bupati Kudus Hartopo, kemudian I Dewa Ayu Firsti Meita Dewanggi diarak dari Pendopo Kabupaten Kudus menuju SMA N2 Kudus. Tampak marching band dari SMK Wisuda Karya Kudus, serta Paskibra Kabupaten Kudus yang menjadi rombongan kirap penyambutan tersebut. I Dewa Ayu Firsti Meita Dewanggi saat ditemui awak media mengungkapkan, untuk menjadi pembawa baki Sang Saka Merah Putih perjuangannya tidaklah mudah. Ia harus menjalani berbagai latihan fisik dan akademik selama karantina. Firsti mengaku mengikuti latihan intensif sebagai bagian dari pasukan pengibar bendera dengan rutin push up dan sit up dengan target 30 kali selama 1 menit.
Sedangkan latihan akademik Firsti rutin mengasah kemampuan diri dengan pengetahuan umum, Pancasila, dan juga bahasa Inggris. Kenapa sih pelatih bisa memilih saya? Itu kalau dari pandangan saya sendiri, yang pertama, saya belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan saya selalu membawa baki atau membawa ini tuh jatuh, bendera mau jatuh. Dan itu saya perbaiki pada H-1 pengibaran. Beliau bertanya kepada saya dari kabupaten mana, hanya seperti itu pembicaraan saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kesan saya melihat beliau itu yang pertama, saya tidak berani menatap mata beliau karena saya gugup. Waktu membawa bagi bendera selalu ditanya, kamu gugup gak sih, kamu grogi gak sih? Saya katakan tidak karena saya tidak menatap mata beliau. Beda lagi kalau saya menatap mata beliau mungkin sudah lemas, saya jatuh dari tangga. Berpesannya itu mungkin sebagai sebagai anak muda, kader pemimpin bangsa, kita itu harus bagaimana caranya menata kedisiplinan diri. Indonesia itu akan maju dari kami pemimpin, dan diramalkan bahwa 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka, kami para anak muda di umur 40 tahun sudah siap untuk menjadi pemimpin bangsa. Sementara itu, orang tua Firsti Idewa Gede Sri Pujono Darmayudo dan Juniati menceritakan bahwa dalam kesehariannya Firsti merupakan anak yang sangat disiplin. Ia mengungkapkan jika Firsti memiliki pekerjaan rumah atau tugas, selalu berusaha menyelesaikannya dengan disiplin. Selain itu, menurut pandangan orang tuanya, gadis kelahiran 2006 ini merupakan anak yang sangat mandiri. Dalam kesehariannya, Firsti berusaha tidak merepotkan kedua orang tuanya. Firsti dikenal dengan anak yang bekerja keras untuk meraih keinginannya sendiri. Dari awalnya memang putri kami memang bersemangat sekali untuk menjadi salah satu dari pasukan Paskibraka. Dari situlah saya cuma memberi bimbingan kepada putri kami bahwa kamu bisa, saya bilang gitu, asal kamu itu semangat, saya bilang gitu, dan belajar saja sama dia gitu. Dan saya sangat bangga sebagai orang tua. Alhamdulillah, untuk kedepannya semoga putri kami Idewa Yustineta kami semakin berprestasi lagi. Amin. Selain kesehariannya di rumah yang mengundang apresiasi Firsti, di sekolah Firsti juga dikenal sebagai siswi yang berprestasi. Kemampuan Firsti dianggap lengkap. Tak jarang para guru menaruh apresiasi terhadap kemampuan yang dimiliki Firsti saat di sekolah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Kudus Nur Afifuddin saat ditemui jurnalis Lingkar TV di Aula SMAN 2 Kudus. Nur Afifuddin mengungkapkan bahwa Firsti merupakan siswi dengan kemampuan paket lengkap. Tidak hanya kecerdasan akademik, menurutnya Firsti juga memiliki kecerdasan emosional yang baik. Secara langsung ia mengungkapkan rasa bangga dan harunya atas terpilihnya Firsti menjadi pembawa bendera pusaka pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Istana Merdeka, Jakarta. Saya pimpinan sekolah bangga, terharu, tapi sekaligus mempunyai harapan untuk Firsti ini, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya, bisa jadi inspirasi. Spiritnya terutama semangatnya untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua untuk Firstinya, semoga dia juga tetap fokus, karena ke depan semoga dia tetap fokus pada cita-cita, mudah untuk belajarnya. Untuk anak-anak yang lain, ambil pelajaran. Artinya ambil pelajaran, ambil spiritnya, bahwa berprestasi itu tidak hanya di akademik saja, tapi juga di bidang-bidang lain, bisa di seni, bisa di olahraga, dan semua hal di pramuka itu juga bisa, jalur itu bisa dicapai, tidak hanya di bidang akademis saja. Tidak hanya orang tua, guru, dan orang sekitar, kepulangan Firsti ini juga telah dinanti-nanti warga Kudus, dibuktikan dengan banyaknya antusias warga yang ikut menonton arak-arakan Idewa Ayu Firsti Meita Dewanggi tersebut di sepanjang jalanan kota Kudus. Dari Kudus, tim Lingkar TV melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.